Ya, selamat sore. Hari ini kita masuk di pertemuan 14 pemilu sebagai wujud demokrasi atau pemilu di Indonesia. Ya, pemilu di Indonesia kalau kita lihat dari sejarahnya pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Baru setelah itu 1999. Ya. Karena kita tahu sejarah tata negara kita, presiden kita Soeharto itu 26 tahun. Jadi dari 55 sampai 99 itu tidak ada pemilihan. Tetap Bapak Presiden Soeharto sebagai presidennya. Ya, yang pertama Soekarno sampai 54 baru naik sampai 55 naik Soeharto. Soeharto 55 berganti, yang wakilnya ada 13, naik Habibie di 99. Baru normal dia di 2002 Abdurrahman Wahid, berlanjut ke Megawati, Abdurrahman Wahid 2 tahun, berlanjut ke Megawati 2005 SBY, Susilo Bambang Yudhoyono 2009 SBY, 2014 itu Jokowi, 2019 Jokowi sampai sekarang. Ya, sampai nanti 2024 pemilihan selanjutnya itu 2024. Bapak Jokowi sudah tidak bisa lagi. Karena batas di undang-undang kita menyatakan bahwa dalam jabatan apapun di sistem tata negara kita, bahwa seseorang bisa memangku jabatan yang sama selama 2 periode atau 10 tahun. Ya, 1 periode di negara kita itu 5 tahun. 2 periode 10 tahun. Kalau di Amerika atau di beberapa negara itu 1 periode yang 4 tahun. Kita 5 tahun. Ya, Amerika 4 tahun. Jadi kalau Amerika kita lihat di berita-berita internasional, kalau ada pemilihan itu setiap 4 tahun sekali. Ya. Jadi kita per 5 tahun. Jadi pemilu pertama 55 itu diadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953. Ya. Jadi kalau kita yang belajar hukum itu, kita yang belajar undang-undang, kita nggak bisa hanya mempelajari undang-undang terbaru. Itu yang dari awal saya bilang sama kalian, nggak bisa kita mempelajari undang-undangnya undang-undang baru. Kita harus cari akarnya. Kenapa undang-undang ini bisa muncul? Ya kan? Bukan undang-undang yang berlaku saat sekarang ini, tapi kenapa undang-undang ini bisa muncul, bisa berlaku? Mana undang-undang yang buat dia muncul ini? Ada undang-undang berikutnya. Oh, berikutnya ternyata ada lagi. Cari. Itulah kalau mau mempelajari undang-undang. Ya, karena undang-undang itu bukan hanya di prodi fakultas hukum, bukan. Ya. Ada mahasiswa yang di ekonomi, banyak mereka mempelajari undang-undang perbankan, undang-undang pajak. Mereka tetap pelajari pasar modal segala macam. Ya. Kedokteran pun ada undang-undangnya, undang kesehatan. Ya. Jadi segala aspek bidang pendidikan dan kehidupan ada undang-undangnya. Jadi bukan, kalau kalian misalnya tidak pun kalian ke hukumnya kalian di pendidikan, ada undang-undangnya. Undang-undang pendidikan, Sisdiknas, undang-undang guru. Ya, jangan kalian jadi guru tapi nggak tahu aturan kalian menjadi guru. Ya, kalian harus mengerti posisi kalian sebagai guru. Apa hak dan kewajiban kalian? Ya, pemilu selama rejim Soeharto dikenal dengan istilah pemerintahan Orde Baru. Jauh sekali dari sistem yang dianggap sebagai demokratis. Jadi pemilu yang pernah diadakan itu tahun 71, 77,
82, 87, 92 dan 97. Ini yang diselenggarakan pada masa Soeharto. Tapi tetap saat itu presidennya tetap Soeharto, hanya wakilnya yang berbeda. Wakilnya seperti kita ketahui itu ada 13 termasuk Bapak Habibie. Ya. Pemilu 99 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 yang telah menandai babak baru perubahan dalam mesin pemilu di Indonesia yang berbeda dengan masa Orde Baru. Ya, di mana pemilu 99 ini didominasi dengan pemerintah sebagai aparatur negara ke dalam bentuk pemerintahan partisipasi partai politik dan rakyat di dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi di tahun 99 ini udah ada partisipasi masyarakat dengan adanya pemilu. Pada saat itu kalau saya nggak salah pemilu 99 itu partai politiknya 3. Ya. Golkar, PDI, P3. Ya. PDI ya, bukan PDI Perjuangan. Ya, pemilu 2004 ditetapkan pelaksanaannya pada 5 April 2004 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ya, jadi pertama kali diadakan pemilihan legislatif itu di 2004, di 99 tidak. Hanya pemilihan partai yang duduk di DPR, MPR, setelah partai duduk, partailah ketua partailah yang menunjuk siapa anggota parlemen yang duduk, mereka yang menetapkan. Sama seperti pemilu presiden pada saat Abdurrahman Wahid, ya, itu yang dipilih adalah partainya dan partai yang menunjuk Bapak Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Dasar pemikiran diadakannya pemilu sebagai sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Ya, jadi prinsip pemilu ini adalah sarana demokrasi. Kita bisa menyampaikan suara. Ya. Kita harus kenal dengan calon-calon kita. Siapa yang mau kita pilih? Jangan beli kucing dalam karung. Apa tuh? Beli kucing dalam karung. Dibilang orang ini kucing, nggak usah dibuka. Nanti kalau dibuka lari. Sampai rumah anak tikus atau tikus. Karena nggak dibuka. Beli kucing dalam karung, nggak dilihat isinya apa. Ya. Biar nggak bersuara, mulutnya diplester. Bisa, orang banyak sekarang apa. Makanya kalau kita ingin melakukan pemilihan sesuatu, ya, pelajari dulu. Situs KPU kalian bisa buka seluas-luasnya. Nggak ada penutupan di situ. Calon yang sudah terlibat satu kasus tindak pidana tetap dibuat di situ. Ya. Barangkali dia pernah terlibat satu kasus, tetap dibuat di situ, di riwayat. Ya. Apa itu tujuan pemilu? Bahwa tujuan pemilu untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana maksud dari Pancasila. Ya. Tujuan pemilu itu untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat sesuai apa yang diamanatkan oleh Pancasila. Penerapan sila-sila kepada masyarakat. Ya, nggak akan mungkin presiden langsung menjelaskan ke masyarakat. Ya kan? Berapa banyak masyarakat di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua.
berapa juta jiwa yang ada di sini untuk menjelaskan undang-undang, untuk menjelaskan aturan. Makanya yang bisa melakukannya adalah calon-calon atau anggota legislatif yang terpilih untuk menjelaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, undang-undang. Ya. Jika seorang anggota legislatif kota misalnya, DPRD kota, duduk menjelaskan masalah pendidikan karena dia duduk di bidang pendidikan, maka dia jelaskanlah masalah pendidikan. Ya. Ada yang duduk di bagian kesehatan, maka dia jelaskan bagian kesehatan. Bukan berarti kita menjadi anggota legislatif semua bisa kita jelaskan walaupun kita ngerti, tapi ada bidang masing-masing. Nah, ini ada asas pemilu. Yang pertama, jujur. Jadi dalam penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, pengawas, pemantau, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau kalian terlibat dalam sarana pemilu, dalam orang-orang di pemilihan penyelenggaraan pemilu, itu kalian harus bersikap proporsional. Pastikan kalian tidak terlibat partai politik manapun. Ya. Misal kalian mendaftar jadi anggota KPPS atau anggota PPS kelurahan, maka di situ nanti kalian naikkan surat perjanjian bahwa kalian tidak terlibat dalam partai politik manapun dan tidak terlibat dalam gerakan apapun yang di Indonesia, baik itu diizinkan maupun dilarang. Karena saya pernah jadi anggota PPS, makanya saya tahu PPS itu untuk kelurahan, ada TPK untuk kecamatan. Ya. Sama kalau kalian misalnya jadi guru, kalian jadi guru PNS, kalian jadi guru negeri, maka kalian harus tanda tangan kontrak, istilahnya perjanjian kerja. Apa itu? Kalian tidak terlibat partai politik manapun, kalian tidak terlibat organisasi apapun di Indonesia, baik itu organisasi legal maupun ilegal. Jika ternyata setelah kalian dilantik kalian ada terlibat atau data kalian ada di partai politik aktif, maka kalian akan diberhentikan. Makanya ada juga itu yang polisi maupun tentara biasanya hak pilihnya hilang, ya, karena mereka tidak boleh berpihak. Mereka harus menjadi orang yang netral untuk pengamanan pemilu, ya. Jadi tidak boleh terlibat apapun. Hak pilih pun mereka hilang, karena ada tetangga saya dan abang ipar saya pada saat pemilihan ada namanya di kakak, istrinya surat pemilihnya keluar, punya dia tidak. Ya. Jadi jangan heran kalian kalau misalnya kalian dapat jodoh polisi, nanti datang surat pemberitahuan pemilihan dari kepala lingkungan setempat, suami kalian nggak dapat. Jangan kalian tanyakan, memang nggak dapat dia, karena pekerjaannya atau dia tentara, nggak akan dapat, karena itu ada di aturan mereka di undang-undang polisi maupun tentara, bahwa mereka tidak boleh terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pemilihan umum. Selanjutnya di asas pemilu yang kedua itu adil. Ya, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan partai politik serta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil.
Jadi kalau kita sebagai petugas pemilihan umum, walaupun kita misalnya kita jadi petugas TPS, ya, misal kita jadi petugas TPS, walaupun itu kita masih diberikan hak untuk memilih. Kalau petugas TPS, PPS, PPK itu masih ada hak pilih kita, nggak hilang, ya. Walaupun kita memilih salah satu calon, jangan nampakkan kita memilihnya, ya. Kalau mau memilih disuruh, udah dipanggil kita waktu memilih, ya udah diam aja, pilih, selesai, tetap balik ke kerjaan kalian sebagai petugas. Jangan kalian terlibat di dalamnya. Lihat nanti kalau kalian dapat rezeki, saya udah pernah ikut anggota PPS ya. Kalau dapat rezeki kalian sebagai anggota PPS atau PPK itu ada teken perjanjian, ya. Kalian nggak boleh istilahnya promosi ke masyarakat untuk calon tertentu. Asas yang ketiga itu langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Kayak kalian jangan mau diintimidasi orang dengan apapun untuk memilih salah satu calon, ya. Atau jangan gara-gara 100.000 kalian ikuti milih si A. Saya udah ajari di pertemuan sebelumnya, kalau kalian dikasih orang uang 100.000, kalian dikasih sembako, kalian ambil aja. Ambil, nanti dibilang mereka, jangan lupa ya pilih bapak ini. Iya pak, nanti waktu pemilihan saya pilih. Udah bilang aja gitu, ya. Rezeki tidak boleh ditolak. Ambil berasnya, ambil duitnya, ambil sembakonya, supermi atau telurnya, ambil, ya. Saat pemilihan itu, kalian itu pemilihan langsung, hanya kalian yang ada di bilik itu. Orang nggak akan tahu. Kalian juga nggak boleh bawa HP. Nggak boleh kalian bawa HP ke bilik suara. Jangan kalian udah nyucuk kalian foto. Nggak boleh. Boleh kalian bawa HP di kantong, tapi kalian nggak boleh mengeluarkan HP-nya. Ya, jangan kalian main-main. Kalau kalian ketahuan mengeluarkan HP-nya, maka surat pemilihan kalian itu dibatalkan dan kalian tidak dibenarkan untuk memilih lagi. Surat pemilihan kalian itu akan dicucuk berulang kali supaya batal suara kalian. Ya, karena tidak boleh, itu harus jujur. Umum, ya. Apa itu? Pada dasarnya semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat minimal usia 17 tahun, ya, untuk laki-laki dan 17 tahun untuk atau telah kawin berhak untuk mengikuti pemilihan umum, ya. Jadi kita sebagai pemilih kalau sudah berumur 17 tahun itu wajib memilih, walaupun kalian belum punya KTP. Karena saya pengalaman, ya, pemilu tahun 2004 itu pemilihan 9 April. Saya ulang tahun 9 April. Saya pikir enggak dapat. Ternyata pada saat menyerahkan surat pemilihan ada nama saya, walaupun saya belum punya KTP. Ya. Jadi walaupun tanggal 17 kalian itu di tanggal pemilihan, yakinlah kalian dapat hak pilih. Ya, karena saya sudah mengalaminya. Yang kelima itu asasnya bebas. Ya. Jadi bebas kalian untuk memilih siapapun tanpa terkecuali. Ya.
Di Indonesia tidak ada batasan ras, suku, golongan, agama, warna kulit, apa segala macam itu nggak ada. Nggak usah kalian pedulikan itu. Ya, nggak ada cerita perbedaan-perbedaan itu. Kalian di Indonesia dimanapun kalian ditanya mana KTP kalian, di KTP tidak ada suku. Yang ada hanya agama. Ini partisipasi dan kualitas pemilu setelah reformasi. Jadi kalau kita lihat partisipasi masyarakat belum ada sampai yang 100%. Baik itu pemilu kada atau pilgubsu, itu nggak ada yang sampai 100%. 50, 60, 70 saya rasa waktu wali kota semalam itu paling tinggi 70-an dari total daftar peserta pemilih. Ya. Kenapa? Banyak yang tidak peduli. Kedua, banyak yang tidak mengerti. Ya. Kalian seharusnya sebagai mahasiswa yang sudah tahu ini, maka kalian wajib memberitahu kepada sekitar kalian kalau memang mereka tidak tahu. Ya. Jangan kalian hanya diri kalian saja, berikan pemahaman. Kalian bukan menggurui, kalian bukan mengajari, tapi berikan pemahaman. Apa pentingnya kita ikut pemilihan misalnya? Ya. Apa ruginya jika kita tidak mengikuti pemilihan? Nah, kita lihat dasar hukum dari pemilu. Itu pasal 22E Undang-Undang 1945. Ya, yaitu pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap 5 tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden dan DPRD tingkat 1, tingkat 2. Peserta pemilu untuk memilih DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Ya, jadi kalau yang kalian lihat DPRD tingkat 1 maupun 2 itu pasti ada logo partai politik di atas, baru nama-nama calonnya. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD perseorangan, untuk anggota DPD adalah perseorangan. Ya. Kalau kalian nanti buka kertas DPD pemilihan, itu hanya ada foto orangnya, nggak ada foto partai di situ. Ya, walaupun dia salah satu anggota partai, dia nggak boleh memakai atribut partai jika ingin daftar jadi anggota DPD. Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jadi posisi anggota KPU itu harus mandiri. Jadi kalau kalian ikut anggota PPS ataupun PPK, kalian harus mandiri. Mandiri itu berarti tidak tergantung dengan lembaga manapun. Ya, jangan mau. Jadi kalau kalian nanti jadi anggota PPS, itu akan banyak dari calon-calon dari partai politik yang akan mendekati kita. Selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Tugas wewenang KPU yang pertama merencanakan penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi pemilu diselenggarakan oleh KPU. Mereka yang menyelenggarakan. Makanya setiap ada pemilihan, KPU itu sibuk. Kalau kalian jadi anggota PPS, PPK, ya, itu waktu tidur kalian mungkin dalam 24 jam hanya 4 jam paling banyak. Selebihnya kalian di mana? Di kantor KPU. Saya sudah mengalaminya.
Ya, pindah rumah. Mengkoordinasi penyelenggaraan, mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu. Ya, kalau kalian jadi petugas itu kalian mengawasi penyelenggaraan pemilu. Jadi kotak suara dari kantor lurah, kantor camat itu kalian awasi sampai ke TPS masing-masing. Selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99. Ya. Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden yaitu secara langsung. Ya, langsung, bukan lagi pilih partainya. Kalau pemilihan presiden, yang kalian suka itulah yang kalian pilih. Dulu ada juga pemilihan secara tidak langsung. Kalau tidak langsung itu berarti kita memilih partainya, partai yang menentukan siapa yang duduk. Sistem pemilihan anggota DPR atau DPD yaitu organis, yaitu untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat untuk mengangkat dan penunjukannya. Nah, jadi ditetapkan oleh partai politik. Jadi kalau sistem pemilihan mekanis yaitu melalui pemilihan umum. Ya, kalau tadi yang organis dari partai politiknya yang menentukan siapa yang duduk di anggota parlemen, kalau mekanis melalui pemilihan umum. Jadi siapa yang duduk di parlemen itu kita yang menentukan, bukan partai. Ya, kecuali kalian hanya milih partainya, nggak dimilih namanya, maka partainya nanti yang akan menentukan kemana suara kita itu. Ya, sistem pemilihan proporsional yaitu kursi yang tersedia di parlemen itu dari pemilu satu ke pemilu selanjutnya itu tidak pernah bertambah. Hanya segitu-segitu saja. Ya. Diperebutkan oleh partai politik. Bahkan sekarang ada beberapa partai politik baru, 4 atau 5 partai politik baru. Ya. Sedangkan yang semalam aja banyak yang tidak duduk anggotanya di DPR pusat. Seperti PSI misalnya, Hanura nggak duduk itu. Nggak ada anggota yang duduk karena nggak cukup suara. Ya, mereka ada duduk di beberapa daerah, anggotanya duduk, tapi kalau di pusat mereka tidak. Asas pemilihan umum dideklarasikan dengan asas hak ajasi manusia. Apa itu? Dengan kemauan rakyatnya, tidak ada paksaan di dalamnya. Ya. Jadi bukan seperti saya bilang, bukan berarti kalian sudah menerima uang, kalian terpaksa memilih itu. Semua terserah kalian untuk memilihnya. Jadi asas-asas pemilu yang diselenggarakan di Indonesia itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, dan edukatif. Selanjutnya ke-9, praktis. Edukatif itu kita harus bisa memberikan pelajaran. Jadi kalau setiap anggota KPU itu harus bisa memberi pelajaran kepada masyarakat akan pentingnya pemilihan itu bagi dirinya, bukan bagi partai politik, bukan bagi negara. Kalau kalian jadi petugas misalnya, kalian harus yakinkan masyarakat bahwa pemilihan itu adalah penting bagi masyarakat. Ya. Tidak menyebutkan partai politik manapun kalau kita jadi petugas KPU. Nggak boleh.
Nah, ini materi kita di pertemuan 14. Kita lanjut di materi selanjutnya di pertemuan 15.